Halo, perkenalkan nama saya Christine Jasirani Susmita Jutweli dengan NIM 200911021994 asal jurusan Sastra Inggris. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul History of Western Philosophy yang ditulis oleh Bertrand Russell. Di sini saya akan mengambil satu tokoh yang sudah ditulis dan dibahas oleh Bertrand Russell. Kali ini saya mengambil Saint Thomas Aquinas. Saya akan membahas tentang Saint Thomas Aquinas mulai dari Book 2 part yang ke-13 hingga yang ke-15. Saya melihat meskipun Bertrand Russell menulis pada awal tahun 1940-an, yang ia katakan tentang perawakan Saint Thomas Aquinas di antara umat Katolik tetap benar. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, Gereja Katolik secara konsisten menegaskan kembali pentingnya karya Saint Thomas untuk memahami doktrin gereja mengenai penyingkapan atau wahyu. Entry Stanford tentang Saint Thomas mengatakan siapapun akan mengetahui tulisan-tulisan sebagai filsafat, dan selusin komentar-komentarnya tentang Aristoteles mengumpulkan lebih banyak minat dan respek di antara para filsuf. Russell di pihak lain mengatakan bahwa Saint Thomas tidak memiliki semangat filosofi yang sejati dan tidak mengikuti argumen yang mana itu mengarah. Sebelum dia mulai berfilsafat, dia sudah tahu kebenarannya. Hal itu dinyatakan dalam agama Katolik, kata Russell. Akan tetapi, filsuf Inggris bernama Anthony Kenny mengatakan bahwa pernyataan seperti itu datang dari seorang pria yang mengambil ratusan halaman untuk membuktikan bahwa 1 sampai 1 menjadi 2 merupakan filsafat dalam persimpangan matematika tentang apa yang ia lihat sebagai kesimpulan pendahuluan. Kenny membela Saint Thomas, mengatakan bahwa ia mencapai banyak kesimpulan novel dan tidak pernah mendukung argumen yang terjadi hanya karena ia mendukungnya. Dalam buku ini juga saya membaca bahwa Russell juga mengomentari bahwa Saint Thomas sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang cara ketiga untuk mengenal Allah, yaitu intuisi yang menunjukkan temperamennya sangat jauh dari mistisisme. Sebuah slide height yang menarik di Saint Thomas bagaimanapun juga adalah bahwa ia tampak telah mengalami Allah dalam pertemuan mistik di akhir hidupnya dan berhenti berfilsafat, meletakkan penanya di samping dan tidak pernah menyelesaikan karya tulisnya Sumaika, yang judulnya Sumaika. Ketika ditanya, ia menjawab, "Baik, saya tidak bisa terus melakukan semua itu." Namun, rahasia seperti itu telah disingkapkan kepada Russell dan menyoroti William dari Occam dengan mengatakan bahwa pandangan filosofi modern seringkali dipengaruhi oleh apa yang ada di Occam. Sebenarnya tujuan utamanya adalah hanya untuk memulihkan mumi Aristoteles dan dibebaskan dari pengaruh Augustinian dan Arab. Sebuah prinsip yang Russell katakan bahwa ia paling berguna dalam analisis logis. Bab ini juga merupakan chapter terakhir dari bagian kedua atau buku 2 tentang filsafat Katolik. Ini meringkas tentang sintetik Katolik dalam menjelaskan secara singkat bagaimana hal itu hancur. Menurut Russell, jurang pemisah antara gereja-gereja timur dan barat terjadi sewaktu orang-orang barat menaklukkan Konstantinopel dan menguasai kota dari tahun 1204 sampai 1261. Akan tetapi gereja-gereja sudah terpecah belah di skismas timur barat pada tahun 1054 yang dimulai sebagai argumen antara Paus dan Patriark Konstantinopel tentang pemberlakuan kebiasaan gereja Latin atas orang Katolik Yunani di Italia bagian selatan. Hal ini membuat kegagalan duel Paus meninggalkan bekas luka permanen
dan itu hanya permasalahan waktu sampai pasukan tambahan akan datang untuk membongkar Menolit yang merupakan gereja Katolik. Sekian review dari saya. Menurut saya buku ini sangat bagus menjelaskan tentang filsafat dan menjelaskan tentang bagaimana cara Russell berpikir dan menanggapi pendapat dari masing-masing pribadi atau masing-masing filsafat yang lain. Terima kasih.